yaitu video mengenai bagaimana tentara Jepang merayakan kemenangan perang ketika menaklukkan kota Nanking atau Beijing tahun 1937. Lalu kemudian video ketiga tentang perang dalam zaman sekarang ini, belakangan ini, tapi hanya diwakili dengan video Hell March, pamer kekuatan militer Rusia, kira-kira begitu. Nah, mungkin semoga video ini bisa mampu membangun mood kita dalam diskusi kita nanti mengenai perang. Silakan, panitia.
Ini video tentang Jepang ya.
Ya, demikian Bapak Ibu dan teman-teman, tayangan 3 video, cuplikan 3 video bahwa dunia kita ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, kurang lebih begitu. Nah, poin saya adalah bahwa bagaimana kita melihat what is behind, apa yang ada di balik perang. Pada pengantar, saya tulis ada perang yang disebut dalam arti empiris, ya. Itu perang dalam arti ya seperti yang kita lihat sehari-hari di televisi, perang Ukraina dan Rusia misalkan begitu. Nah, saya mengutip satu tokoh perang, Karl von Kang, coba agak di bawah ini ya. Ke bawah, bukan ke atas, ke atas. Ya. Karl von Clausewitz itu seorang ahli perang. Untuk membedakan perang dalam arti empiris dan dalam arti metafisik, ya. Kalau dalam arti empiris itu perang itu ada 4 poin. Pertama, perang itu dalam arti konflik bersenjata. Konflik bersenjata itu harus aktual, bukan laten. Benar-benar perang terbuka, istilahnya begitu, perang terbuka dan bukan perang gerilya gitu, perang dalam arti laten. Terus konflik bersenjata aktual bersifat intensional dan masif atau tersebar luas. Artinya perang itu merupakan sebuah desain dirancang sedemikian rupa. Maka sebuah negara yang akan mengadakan perang biasanya membuat pengumuman perang, biasanya begitu. Maka itu macam keras Rusia karena tidak membuat pengumuman perang kepada Ukraina. Perang itu harusnya intensional, dilakukan, didesain, dirancang, direncanakan dengan sadar. Kemudian perang dalam arti empiris itu berarti juga perang adalah kelanjutan dari kebijakan melalui sarana yang lain selain jalan damai. Ya, bahasa lainnya itu perang adalah diplomasi tapi dengan cara yang lain, ya, cara selain jalan damai atau cara damai, yaitu cara kekerasan. Itu perpanjangan dari diplomasi politik yang katakan saja gagal, maka sebuah negara melakukan perang. Kemudian perang itu, kata Karl von Clausewitz, itu seperti duel sebetulnya, tapi dalam skala yang ekstensif, masif, ya, terencana dengan baik, sistematik. Nah, ini pengertian perang dalam arti empiris, tapi bukan ini yang akan kita bahas atau kita diskusikan pada malam hari ini, melainkan perang dalam arti metafisik, perspektif metafisik atas perang. Apa maksudnya perspektif metafisik tentang perang? Artinya adalah spekulasi filosofis mengenai perang. Pemikiran intuitif, pemikiran mengira-ngira, spekulasi ya tentang apa sebetulnya yang ada di balik perang. Kalau secara filosofis kurang lebih apakah perang itu memang kodrat manusia atau melekat pada kodrat manusia. What is behind di balik perang ini, terutama dalam kaitan langsung dengan kemanusiaan si manusia itu, kemanusiaan kita. Ya, ada berbagai pandangan. Saya tidak melakukan mini riset secara mendalam, tapi saya mencuplik sana sini yang terkait dengan spekulasi filosofis mengenai perang. Ya, ini bukan paper ilmiah yang ketat begitu, ya. Tapi saya coba untuk men-share beberapa pemikiran metafisik atau spekulasi filosofis tentang perang. Pertama, ada pandangan negatif, ya, tentang kodrat manusia atau kemanusiaan kita, bahwa ya dunia ini negatif, dunia ini pada dasarnya jahat, area wilayah di mana aneka macam kekerasan, kecemasan, kesakitan, gudang penderitaan dan frustasi. Itulah dunia yang kita hidupi. Dunia kita itu nggak ada baiknya dalam perspektif ini. Dunia itu jahat. Realitas itu negatif. Perang hanya salah satu ekspresi puncak dari realitas negatif ini. Ya. Jadi intinya realitas kehidupan dunia ini sebetulnya jahat. Ya. Karena itu perang tidak pernah luput dari wajah peradaban manusia. Ya, tadi video itu antara lain mencerminkan dari abad ke-15, abad ke-11, 15, terus sampai sekarang Perang Dunia Kedua itu belum
belum lama berakhir loh, tahun 40-an, 45 begitu, baru beberapa puluh tahun, lalu perang besar nih antara Rusia dan Ukraina, dan semua menerima dampaknya. Kira-kira begitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian alam semesta material yang menjadi dasar dari kehidupan ini memiliki sifat-sifat yang secara eksistensial bertentangan dengan kemanusiaan manusia sendiri. Jadi melangkah lebih jauh dari tadi itu, kenapa jahat alam ini? Karena sifatnya yang material. Materi itu jahat. Ya. Nah, itu bertentangan dengan kemanusiaan kita sendiri, dan karena itu manusia tidak bisa hidup secara damai di dalam alam semesta material ini tanpa struktur artifisial. Artinya apa? Kita harus membangun sistem supaya kita ini menjadi orang baik, supaya kita ini menjadi orang yang peaceful. Kita membangun struktur artifisial, sistem hukum, aturan, institusi yang kurang lebih bisa mereduksi kecenderungan jahat kita sebagai manusia. Kenapa? Karena kita ini, manusia ini memiliki dua cara berada. Cara pertama mode of having dan mode of being. Jadi yang jadi biang keladinya itu adalah mode of having ini. Kecenderungan manusia untuk memiliki segala sesuatu, dan memiliki segala sesuatu itu ya bersifat material, kekuasaan, uang, wilayah, geografi, dan seterusnya, dan itu yang menjadi biang keladi dari konflik dan akhirnya perang. Ya, mode of being itu kurang lebih cara berada kita yang selaras dengan ya kodrat kita, dengan hukum alam, katakan saya begitu. Ya, maka ada seorang filsuf mengatakan bahwa kecenderungan memiliki itu begitu hakiki dalam diri kita, sehingga bisa disebut bahwa kita itu sebetulnya intinya adalah mesin hasrat atau desiring machine. Kita ini mesin yang hasratnya itu berupaya untuk memiliki segala sesuatu yang bersifat materialistik. Ya. Jadi materi itu secara inherent itu jahat dalam perspektif ini. Itu selaras dengan hati manusia atau hasrat manusia untuk memiliki apapun. Itu mode of having, kira-kira begitu. Baik, berikutnya. Lalu saya mengutip omongan dari Thomas Hobbes, seorang pemikir Inggris yang sangat terkenal juga. Ya. Secara kodrati, manusia itu cenderung berperang satu dengan yang lain. Ada nilai-nilai inherent yang berpotensi konflik yang bersarang jauh dalam kodrat manusia, yaitu agresi, will to power, kalau pakai kata-kata atau istilah dari Nietzsche, gitu ya, kehendak untuk berkuasa, keinginan untuk menguasai yang lain, gitu ya. Nah, itu yang bersarang dalam kodrat manusia, agresivitas dan kehendak untuk berkuasa. Lantas damai itu, ya, atau komponen peaceful dalam diri manusia itu sebetulnya bagi Hobbes, ya, posisinya ya tidur di hadapan sejarah peperangan di dunia ini. Dengan kata lain lagi, ya sebetulnya agresi itu lebih dominan ketimbang damai gitu ya. Kecenderungan untuk peaceful dalam diri manusia itu sebetulnya terkubur oleh hasrat, agresi, will to power, ya, di hadapan sejarah peperangan yang lumayan mendominasi peradaban manusia. Bahkan manusia itu supaya menjinakkan agresi itu, will to power itu, harus membangun perangkat raksasa yang sedemikian rupa, sistem hukum dan perangkat institusi yang disebut PBB misalnya begitu, dengan Dewan Keamanan untuk mengamankan diri kita, supaya kita tidak cenderung untuk agresi atau hasrat kekuasaan kita itu tidak menimbulkan konflik satu sama lain. Tapi selalu potensial bahwa kita itu
adalah makhluk agresif dan cenderung untuk menguasai yang lain. Kira-kira begitu. Ekspresi puncaknya adalah apa yang disebut dengan perang. Nah, dalam konsepsi ini, dalam perspektif Thomas Hobbes ini, ya alam semesta, kehidupan, realitas ini sebetulnya bertentangan dengan semangat kerjasama dan peace. Nah, jadi itu sama-sama kodrati gitu loh. Kecenderungan will to power, agresi, dan kemampuan manusia untuk bekerja sama dan peace itu ya sama-sama kodrati sebetulnya. Tarik ulurnya cukup kencang dalam sejarah manusia gitu ya. Nah, kalau mengutip Sartre, manusia adalah neraka bagi sesama. Itu radikalisasi dari agresi dan will to power itu. Manusia adalah neraka bagi sesama. Artinya apa? Ancaman bagi satu yang lain, satu dengan yang lain. Maka ada dosen saya waktu itu ngomong bahwa kita lihat Amerika itu negara ideal dalam demokrasi, hak asasi manusia, dan segala rupa. Tapi padahal sebetulnya ya rakyat Amerika itu menjadi baik justru karena dipaksa oleh perangkat hukum. Manusia tidak bisa menjadi baik dengan sendirinya, diandaikan begitu. Harus ada pemaksaan dengan sistem hukum yang ketat sehingga orang menjadi baik. Ada pengkondisian gitu. Oke, kebaikan itu mungkin natural ya, cenderung untuk berbuat baik itu natural. Tapi jangan lupa yang natural juga apa? Agresi, will to power itu natural juga. Nah, kalau nggak dijinakkan oleh perangkat hukum dan institusi raksasa ya, yang disebut negara, nah itu akan terjadi chaos. Ya, lumayanlah kita sekarang sudah melewati yang disebut dengan perang antar suku, klan, antar bangsa pada masa-masa yang lalu jangan begitu marak terjadi ya. Terakhir itu perang dunia I dan perang dunia II. Tapi ya itu dia, kok nggak kapok-kapok gitu ya. Perangnya masih merajalela dan PBB pun seperti apa? Dewan Keamanan PBB ya tidak punya power untuk menghentikan perang di Ukraina dan Rusia misalkan begitu. Ukraina adalah neraka bagi Rusia, Rusia adalah neraka bagi Ukraina, kira-kira begitu. Lanjut. Nah ini stop untuk masih dalam tataran metafisik. Ya ini rada teologis ya, agak teologis. Jadi seolah-olah perang itu adalah nasib. Kita tidak bisa melepaskan diri darinya. Perang seolah menjadi tujuan yang menggerakkan jutaan orang. Sebuah tujuan bahwa manusia memilih perang sebagai nasibnya. Oh sudahlah, ini merupakan semacam nasib bahwa manusia itu harus berkonflik, harus berperang satu sama lain. Kenapa? Karena jangan lupa bahwa kita juga mesti harus memilih. Manusia adalah makhluk yang memilih sesuatu atau membuat pilihan-pilihan. Oke, perang adalah kenyataan buruk, yes. Tapi ya di mana-mana kita melihat, kita tidak bisa menyangkal bahwa itu dipilih juga sebagai sebuah jalan kehidupan. Makanya disebut ya nasib, ya. Bahwa kita harus memilih perang sebagai jalan menuju perdamaian bahkan, ya. Order, tatanan yang damai bahkan begitu. Jadi ini tragis juga ternyata, ya. Nah, perang dalam arti itu nasib manusia. Oke, terus berikutnya itu tadi saya menayangkan juga perang salib ya, Crusades gitu. Nah, konteksnya ya inilah yang disebut dengan Holy War. Tapi menarik ada satu tulisan yang bagus mengenai ini. Perang salib dilihat dari cultural context. Makanya ini metafisik ya, metafisik. Ya, metafisika di balik perang salib. Ternyata baik dalam seluruh konteks Eropa pada waktu itu, ya, pada waktu itu di kepala para prajurit, di kepala para jenderal, ya ada simbol spiritual atau perang salib itu dipicu oleh sebuah simbol ya, spiritual yaitu Holy Land. Holy War, perang suci itu terkait dengan Holy Land, tanah suci. Atau kalau misalnya dikaitkan dengan
agama perjanjian lama, misalkan Holy War, Holy Land itu terkait dengan tanah terjanji. Tuhan akan menjanjikan kelak Anda akan diberi tanah kepada Nabi Ibrahim, ya, di mana Anda akan mengolah lahan dan seterusnya, berketurunan di situ. Pokoknya itu semacam apa sih, tanah yang penuh dengan janji bahagia. Di situ akan, ya, kalau dibahasakan, ya, ya orang Eropa itu apa ya, kan jiwa ekspansifnya begitu besar, ya. Jadi timur jauh itu menjadi sebuah impian pergi ke timur jauh. Gitu. Nah, ini situasi kultural yang hidup dalam benak para prajurit salib, ya, bermimpi akan mengarungi samudra ke timur jauh. Di sana ada matahari terbit, suhunya temperatur hangat, ada kota suci di mana kematian tidak ada, para pahlawan yang beruntung, prajurit perang salib itu akan menikmati ketentraman surgawi dan kehidupan abadi. Ya, hampir semua perang-perang besar itu juga punya semacam, ya, Holy Land, ya, Holy Land atau Promising Land, tanah terjanji. Kelak sesudah perang akan terbangun the new order of the world, tatanan baru dunia ini, di mana tidak ada lagi penderitaan, bahagia, gemah ripah, lojinawi, dan seterusnya, seperti juga terkandung dalam cita-cita berbangsa dan negara Indonesia ini, ya kan? Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, itu semacam Holy Land kita, kayak gitu. Nah, perang suci itu juga dipicu oleh impian tentang negeri bahagia, ya, kasarnya begitu. Berikutnya, nah ini ada pandangan yang menarik dari Thomas Aquinas. Ini masih bicara mengenai aspek visi metafisik dari perang. Bagaimana Thomas Aquinas itu menafsirkan kejahatan, ya. Jadi kekerasan, konflik, kejahatan, peperangan itu jadi satu paket lah kurang lebih. Ya, siapa sih yang tidak mengakui bahwa perang itu sebuah kejahatan misalnya, ya, itu. Nah, ini ada yang menarik, sekaligus juga membuat kita tergelitik, ya. Kalau menurut Thomas Aquinas, kejahatan itu tidak real, ya, tidak nyata, maya, ya. Yang real dan yang dominan adalah realitas kebaikan. Kejahatan itu semacam parasit, ya, pembuntungan atau amputasi terhadap realitas kebaikan, kurang kebaikan, ya. Jadi coba kita bayangkan, ya, kejahatan itu tidak real, ya. Justru yang real, yang dominan adalah kebaikan, gitu. Jadi kejahatan itu ibarat parasit. Parasit itu kan hidupnya menempel pada kayu atau pohon sebagai induk semang. Artinya apa? Parasit, kejahatan itu tidak punya realitas sendiri. Dia numpang pada induk semang, ya, pada kebaikan. Realitas yang real, yang sungguh-sungguh sejati adalah kebaikan. Kejahatan, makanya kejahatan itu disebut apa? Amputasi. Hanya secuil atau potongan dari realitas yang dominan itu. Kalau kita bahasa manusia kayak bisul lah, ya, bisul. Tapi bisul itu adalah bagian kecil dari tubuh kita sebetulnya. Dia tidak memiliki tubuh sendiri, gitu ya. Tapi ketika kita bisulan, sakitnya seluruh tubuh kerasa, gitu ya, di sekujur tubuh. Ini cara pandang metafisik, saya kira. Cara pandang metafisik atas kejahatan, atas perang. Tapi kalau kita pakai cara berpikir empiris, ya pasti sulit untuk mencerna cara berpikir seperti ini, gitu ya. Hari-hari kita melihat perang di mana-mana. Tapi ini dalam arti apa, ya? Dalam arti totalitas sebetulnya. Ada ilustrasi yang bagus. Seorang mafia itu pernah ngomong kepada kelompoknya, gitu ya. Setelah tua, gitu ya,
Dia bilang saya capek jadi mafia, saya capek bunuh orang gitu ya. Saya lelah membuat kekerasan atau lelah untuk memalaki orang gitu. Nah, artinya apa? Perbuatan jahat itu sebetulnya tidak sesuai dengan kodrat realitas yang adalah kebaikan. Dia lelah berbuat jahat. Coba kita tanya pada diri sendiri, kita pernah bilang lelah jadi orang baik? Nggak pernah kan? Tidak pernah kita bilang bahwa kita capek jadi orang baik. Tapi jadi orang jahat ada capeknya. Itu berarti jahat itu, kekerasan itu, perang itu tidak selaras dengan kodrat manusia sebetulnya. Ya, maka orang bisa capek untuk perang gitu ya. Ya. Kalau capek berbuat baik itu ya kita pertanyaan kewarasannya gitu. Waras nggak orang ini gitu. Nah, tapi masalahnya kejahatan itu menonjol kan, seolah-olah dunia ini didominasi oleh isu perang gitu ya. Menonjol. Kenapa? Karena sarananya adalah violence, kekerasan. Ya. Maka disebutnya kebaikan itu tidak menonjol karena ia merupakan normalitas, ya, berjalan selaras dengan kodrat manusia. Kebaikan itu kodrati, sementara kejahatan itu melawan kodrat, dan segala yang melawan kodrat itu menonjol, terekspos, extraordinary gitu ya. Kita kan nggak pernah mempermasalahkan hidup sehari-hari normal, makan minum, bangun tidur, kuliah atau kerja dan sebagainya. Tiba-tiba ada bom meledak, ya, kompor meledak dan kebakaran gitu. Kita terhenyak kan. Tapi itu mempengaruhi kesadaran kolektif kita. Ini menonjol. Ya. Gara-gara karena tidak normal. Yang normal ya nggak ada kebakaran, makan enak, tidur nyenyak, gitu kan. Nah, kalau yang selaras dengan kodrat manusia itu ya seperti kelihatan tidak istimewa. Kejahatan itu istimewa, extraordinary karena menonjol. Dan kenapa menonjol? Karena dengan kekerasan. Gitu. Kira-kira begitu. Maka ada ungkapan kata-kata dari Pak Joseph Stalin, ya, diktator Rusia waktu itu, kalau kematian satu orang itu tragedi, ya, tragedi, ditangisi, kehilangan kamu kami mendoakanmu semua mehek gitu ya, satu orang. Tapi kalau yang mati kayak Nazi 2 juta, 6 juta orang, jadi apa? Statistik, ya, statistik, angka, ya, dan kita tidak lagi tersentuh oleh tumpukan kematian, tumpukan mayat itu. Nah, awal perang Ukraina dan Rusia itu, saya getol membaca berita, YouTube dan seterusnya. Tapi jangan lupa kita bisa menjadi kebal terhadap kekerasan, terhadap kejahatan, terhadap perang itu. Jadi seolah-olah normal, tanda kutip, ya. Seolah begitu, itu bahaya juga. Ya, makanya kita perlu ketemu, kita perlu ngobrol ini gitu ya, supaya kita tetap alert, kesadaran kita itu bahwa ini something abnormal sebetulnya. Kira-kira begitu. Terus, nah ini menarik juga nih. Kalau begitu, apa yang sebetulnya bisa menjustifikasi perang dalam perspektif metafisik, ya? The fundamental principle underlying all justification of war from the point of view of human personality is heroism, ya, heroism. Nah, mungkin yang paling masuk akal untuk menjustifikasi perang dalam perspektif personal, gitu ya, adalah heroisme. Itu pada akhirnya okelah, negara punya lembaga yang disebut dengan militer, ya, militer, oke. Tapi pada akhirnya ketika maju di medan perang, urusan perang itu akhirnya menjadi urusan personal, hidup mati personal, individual. Nah, dalam perspektif inilah argumentasi tentang heroisme itu masuk di situ. Maksudnya apa? Pertama, hero, seorang pahlawan, adalah orang yang menempatkan diri dalam perspektif kematian. Hidup menurut perspektif kematian. Itu namanya hero. Ya. Yang namanya pengecut, kebalikan dari hero, coward, itu orang yang menjauhi kematian. Itu bedanya pengecut, pengkhianat, dan hero. Hero adalah orang yang menempatkan dirinya dalam perspektif kematian. Itu pertama, pengertian hero. Lalu, penjelasan lainnya,
perang itu menawarkan kesempatan untuk membangun elemen heroik yang mungkin tertidur dalam diri seseorang. Perang memutus rutinitas kehidupan kehidupan biasa normal yang nyaman melalui sarana berupa penderitaan. Perang menawarkan transfigurasi pengetahuan akan makna kehidupan, yaitu kehidupan dilihat dari sudut kematian itu sendiri. Jadi seorang pahlawan itu ya seperti itu, maka dia berani mengorbankan nyawanya. Tafsir metafisiknya berbunyi seperti itu. Seorang hero, seorang pahlawan adalah seorang yang mampu menempatkan hidupnya dalam konteks kematian. Siap dengan kematian. Berikutnya, tapi penjelasan lebih lanjutnya adalah ini. Perang membuat seseorang menyadari hidup ini relatif. Karena itu ada di balik perang itu, di balik kematian itu ada hukum yang disebut more than life. Dengan demikian perang selalu memiliki nilai anti materialistik, ada nilai spiritual, ada nilai metafisik di situ. Karena orang yang maju perang itu melihat hidup itu beyond, more than life. Satu, dia mampu menempatkan diri dalam perspektif kematian, ya. Tapi yang kedua, dia melihat ada more than life, ada kehidupan di balik kehidupan, ada hidup di balik kehidupan, hidup di balik hidup, kira-kira begitu. Maka nilainya itu ya spiritual, anti materialistik. Dia siap bahwa dia sadar bahwa dia akan meninggalkan yang materialistik, anak istri, harta benda, rumah dan seterusnya, deposito, gitu kan, tinggal semua itu. Oke, nah. Baik, istilah hero mungkin memiliki berbagai makna, tapi di mana keberanian untuk mati menjadi syarat, kerelaan orang untuk mengorbankan nyawa dan rela menjadi umpan peluru, yaitu seorang hero. Baik, maka dalam arti personal ya ada hubungan yang menyatu antara sarana dan tujuan. Kan secara politik perang itu sarana, kan, means, sarana untuk mencapai tujuan tertentu, entah perdamaian, entah apapun, gitu ya, di balik. Yang seorang narasumber dari orang pedande, gitu ya, dari Bali, dia bilang begini, di Hindu Bali itu nggak ada dualisme seperti itu, dia bilang, nggak ada jahat dan nggak ada baik. Realitas itu hanya monodimensionalitas. Yang ada hanyalah masyarakat kehidupan. Maka ya ini saya kira itu mengagetkan bagi saya dan juga bagi peserta waktu itu. Kita ini dibesarkan dalam tradisi Abrahamic religion yang sangat kental dengan dualisme baik dan jahat, setan dan malaikat. Itu setan itu mesti diusir. Ya, maka dalam gereja Katolik ada yang disebut dengan exorcism, jampi-jampi ngusir setan gitu loh, ya kan? Nah, ada, dan itu resmi itu teh, dan harus orang tertentu yang punya kuasa untuk itu, gitu kan? Nah, kami di Bali nggak kayak gitu katanya, makanya banyak sajen. Jadi hantu demi itu nggak ada, itu namanya yang jahat itu, hantu segala macam, roh jahat itu yang kalian anggap jahat itu. Baik kami adalah bagian dari kami, itu masyarakat kami, masyarakat kehidupan. Sajen-sajen itu adalah cara untuk menyenangkan hati mereka supaya bersekutu dengan kita. Jadi ini cara berpikir yang untuk saya aneh, kan? Karena kita dibesarkan dalam tradisi cara berpikir dualistik, ya toh. Nah, oh begitu toh. Tapi keren juga ya, keren juga. Setan itu nggak ada sebenarnya. Setan itu ya, kalaupun ada, dijadikan teman. Di Bali begitu dia teman. Maka ada sajen, kan? Ada sajen untuk menenangkan hati mereka. Ya kita kan sesama manusia begitu. Kalau Anda bertamu ke rumah saya sediakan sajen, minum, monggo silakan dimakan. Itu pertanda persahabatan, kan? Kalaupun ada setan dan jin dan seterusnya, diajak menjadi sahabat. Makanya di Bali banyak sajen, kan? Dalam rangka menenangkan
setan-setan itu gitu ya. Nah, dia mengilustrasikan hal yang sangat bagus juga. Kalau ada seorang gelandangan misalnya hidup di sekitar tong sampah atau para pemulung yang hidupnya bergaul dengan sampah, ya, bertahun-tahun di situ. Sampah itu ibaratnya yang jahat yang jahat. Apa yang terjadi? Dia adaptasi dengan sampah itu. Sampah itu bukan lagi menjadi penjahat, bau busuk, enggak, karena sudah beradaptasi. Itu cara berpikir ya, cara berpikir. Yang di sampah itu bagi si pemulung bukan lagi jahat, gitu. Hidungnya pun sudah tidak lagi mencium bau busuk di situ. Yang bagi kita yang tidak pernah bergaul dengan sampah, itu gila itu bisa hidup di tengah-tengah sampah seperti itu. Ya. Kira-kira begitu. Maka ini pelajaran yang bagus ya, Sik ya. Mari bersahabat dengan setan. Kira-kira begitu. Tergantung perspektif. Terus mindset kita ya, mesti kita ubah. Dia susah kan sejak lahir. Saya lahir dibaptis Kristen dan dualistik cara berpikirnya. Ada genderuwo apa di bombardir dengan film horor kan, udah habis. Gitu. Nah, kira-kira begitu. Ya lah ya, supaya Anda hidupnya bahagia, menjadi orang baik. Nah, saya mengutip juga ada Karl Jaspers, seorang filsuf. Perang itu merupakan ciri dari yang disebut dengan situasi-situasi batas manusia, tanda kerapuan dan kepanaan yang mengantar kita manusia ke transendensi. Dia tidak menyebutnya Tuhan. Ya mau gimana lagi? Perang itu tanda kerapuan kita. Ada 4 hal yang menunjukkan kerapuan kita, yaitu perang dan kematian, terus kemudian rasa salah, kegagalan. Ya, walaupun Anda merencanakan sesuatu dengan sempurna, tapi Anda kadang-kadang atau sering bahkan gagal. Itu ada tanda kerapuhan. Apalagi sakit barangkali ya, sakit, ya, akhirnya mati. Nah itu sebetulnya bagus buat kita supaya kita menyadari what is behind, apa yang ada di balik, yaitu transendensi, mau disebut Tuhan atau apa. Terus perspektif teleologis atas perang. Teleologis, telos artinya tujuan. Maksudnya coba kita cek dulu apa definisinya, bukan ilustrasinya. Manusia mengontrol sebagian dari nasibnya. Jadi, tetapi perang adalah institusi independen yang secara periodik mengumpulkan momentumnya sendiri di luar kuasa manusia. Ketika perang melebur dengan ideologi yang di dalamnya membuat elemen pemujaan atas manusia sebagai makhluk independen, dengan kehendaknya sendiri, perang menjadi sebuah energi yang provokatif. Jadi kita tidak sepenuhnya bisa mengontrol hidup kita. Seolah-olah sudah ya seperti fate tadi, seperti nasib tadi. Seolah-olah menjadi tujuan perang itu. Telos, teologis. Bahwa hidup manusia itu cepat atau lambat atau tadi itu secara periodik mengumpulkan momentumnya sendiri di luar kuasa manusia. Ya, si perang itu kita terseret ke dalam perang. Ya. Ada satu kata kunci lagi, ideologi. Ketika perang melebur dengan ideologi, ya, maka dia menjadi sebuah energi yang provokatif. Ya, sambil contoh yang paling gampang lah, Nazi gitu ya. Nazi itu hampir menjadi sebuah sekte. Kalau mesin perang itu sebenarnya kan ekspresi dari sebuah ideologi ya, ideologi. Nazisme itu ideologi. Nah, ada hubungan yang dekat sangat erat antara mesin perang dan ideologi. Kalau ideologinya itu seperti model Nietzsche gitu ya, yang mengagendakan superioritas ya etnik tertentu atau ras tertentu, maka dia mesin perangnya itu menerjemahkan apa yang diyakini dalam ideologi itu, dan dia menjadi mesin pembunuh yang
sangat masif, gitu kan. Nah, jadi perang itu ekspresi dari sebuah ideologi tertentu yang kurang lebih memuja manusia sebagai makhluk independen dengan kebebasannya, ya. Dan kemudian kebebasan itu diekspresikan dalam apa yang disebut dengan produksi mesin perang. Nah, Nazi itu salah satu contoh yang bagus dalam sejarah manusia. Ya. Maka prajurit dan SS Nazi itu, terutama yang elit, itu ya seperti sekte jadinya. Ya, pada malam-malam tertentu ada brainwashing atau indoktrinasi. Di situ ada semacam tungku, di situ ada api di situ, dan mereka berkumpul. Ya, ada semacam refleksi di situ bahwa kita itu adalah ras yang dipilih oleh, ya mau disebut Tuhan atau dewa atau apapun juga, untuk menguasai dunia ini. Ya, jadi Nazi itu ideologi tapi sekaligus juga sekte dalam konteks ini. Kira-kira begitu. Maka energinya besar sekali karena bergabung dengan sebuah ideologi yang semacam itu. Energi yang mempromosikan ultranasionalisme, ultra rasisme. Terus, nah ini lebih ekstrim, teori deterministik. Jadi singkatnya itu, manusia tidak punya kuasa atau kontrol atas nasibnya sendiri. Nasib manusia sudah digariskan oleh sejarah, oleh kekuatan anonim dari sejarah. Maka kita tuh nggak pernah lepas dari kekerasan, konflik, dan terutama perang. Ini seperti sudah digariskan dalam sejarah manusia. Dan kalau kita belajar sejarah, memang betul, nggak bisa disangkal itu. Bahkan PBB pun lahir dari Perang Dunia I dan II. Declaration of Human Rights, deklarasi hak asasi manusia juga lahir dari perang. Demokrasi sama wae, demokrasi memakan anak-anaknya sendiri, ya kan? Kita mempromosikan order reformasi, apa yang terjadi? Ya, betapa banyak orang Indonesia, anak-anak muda yang terbunuh kan. Kita baru belajar demokrasi. Hampir di semua negara demokrasi memakan anak-anaknya sendiri. Tragis, tragis. Tapi kalau dalam perspektif teori deterministik, ya seolah-olah sudah digariskan oleh sejarah, kekuatan anonim yang kita nggak tahu apa, maka kita sebut ya kekuatan kegelapan, satanik atau apapun namanya, gitu. Tapi dibuktikan oleh sejarah. Sejarah, ini susah memahaminya. Ya itu kan kok nggak kapok juga, kita perang dunia itu yang kedua itu habis-habisan loh. Bom atom 2 itu nggak cukup. Ya, kita perang lagi nih. Rusia dan Ukraina, Tiongkok juga dengan Taiwan, dengan kalau kita petakan dunia ini ngeri sebetulnya. Ya. Maka orang bilang kalau hulu ledak nuklir di dunia ini diledakkan bersama-sama kiamat. Rusia punya 6.000 hulu ledak nuklir, Amerika 8.000, belum Iran, belum Korea Utara. Kalau dinyalakan secara bersama-sama, bumi itu bisa keluar dari bidang edar matahari. Gila kan? Nendang dia. Kemana kita? Antah berantah. Mungkin kita mampir di galaksi tetangga kita, Andromeda. Jadi alien. Nendang, men. Gitu. Gila itu. Jadi, maka sekarang ini orang nggak berani mencet tombol nuklir. Karena sekali pencet, Rusia misalnya berani-beraninya mencet tombol nuklir, itu sudah kedetek otomatis oleh Amerika, oleh yang lain juga. Nah itu canggihnya teknologi sekarang ini. Barang siapa mencet duluan, dia akan kedetek, akan nyusul juga. Ya, belum lagi dengan teknologi rudal anti rudal, kecil tapi kecepatan hypersonik kan. Nah, itu gimana? Oh, ya kita nggak tahu lah nasib dunia ini kalau nuklir sampai benar-benar terjadi perang nuklir. Tangan Joe Biden itu udah gatal sebelumnya mencet nuklir juga. Semua orang gatal tangannya. Ya kan riset bertahun-tahun, kagak pernah dicoba. Sok. Oh benar. Gatal tangannya. Katanya hebat tapi nggak pernah dicoba. Nggak pernah dicoba. Iya.
Itu yang rada berani itu memang Korea, geblek itu si Kim Jong Un. Nah, itu juga potensial tuh. Korea Utara dan Jepang lagi panas. Kira-kira begitu. Kalau kita petakan, potensi konflik itu sangat besar di abad ke-21 ini. Gitu. Nah, secara filosofis, kita ngomong hal yang dasar soal kebebasan kehendak. Sebetulnya, kita punya kebebasan kehendak. Pertama, bahwa kita hidup dalam sebuah negara atau kultur di mana kita menghayati konsensus nilai bersama-sama, gitu kan? Pancasila, atau demokrasi atau apapun namanya juga. Tapi sebetulnya setiap individu punya free will-nya masing-masing dan kita bisa berkata tidak pada sistem nilai yang kita hidupi secara kultural, secara budaya, gitu ya. Nah, artinya apa? Rusia misalnya itu kan menyatakan berperang dengan Ukraina, gitu kan. Apa yang terjadi pada awal-awalnya kan banyak warga negara Rusia yang protes, seribuan begitu ditangkepin kan. Artinya individu itu masih waras, dalam arti punya free will, kebebasan. Dia memang warga Rusia, ya, hidup dengan sistem ideologi, kultur, agama di Rusia sana. Tapi ketika sistem itu katakan saja tidak cocok dengan kemanusiaan, dia berontak. Ya, dia masih punya free will. Ya, tiap-tiap orang dari seluruh dunia itu punya free will dan bisa berkata tidak atas bahkan berdasarkan hati nuraninya atas perintah negara sekalipun seperti Rusia, ya kan, menolak perang. Maka pada berbondong-bondong meninggalkan Rusia atau pergi, tidak mau wajib perang, dimobilisasi gitu ya. Kalau dari sudut hukum ya mungkin hak warga negara barangkali juga untuk menentang wajib militer misalnya, gitu kan. Nah, juga pada waktu Hitler berkuasa, ada film Valkyrie, pernah nonton film Valkyrie? Ada sejumlah petinggi militer, jenderal juga yang anti terhadap Hitler dan dia mengadakan percobaan pembunuhan terhadap Hitler tapi gagal. Tapi dalam perspektif ini ya selalu ada dalam konteks peperangan pilihan lain, orang yang berani berkata tidak. Tapi ada konsekuensi, entah ditembak mati, dianggap pengkhianat negara, atau melarikan diri dari negaranya, ya, atau dipenjara. Kira-kira begitu. Lanjut kan? Nah, saya penutup mengutip Martin Luther King. Harapan dunia yang aman dan layak huni terletak pada bagaimana disiplin kita dalam berdedikasi untuk keadilan, perdamaian, dan persaudaraan. Ini kata-kata Martin Luther King. Berdedikasi untuk keadilan, perdamaian, dan persaudaraan. Ini salah satu misi dari Alangkah Damai. Menyuarakan kembali ideal atau cita-cita aspirasi dari Martin Luther King. Ya, bagus saya kira. Alangkah Damai ini cocok dengan omongan Martin Luther King. Lalu yang berikutnya, kita harus belajar untuk hidup bersama sebagai saudara atau binasa bersama sebagai orang bodoh. Itu dia. Bodoh bagi kita ini apabila kita menyalakan hulu ledak nuklir bareng-bareng. Ya. Nah, itu bunuh diri massal, bunuh diri bukan spesies manusia yang hancur juga alam semesta. Gitu. Nah, kita mati sebagai orang tolol, orang bodoh. Gitu. Itu pilihan. Mau sebagai saudara atau binasa sebagai orang tolol. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Selamat. Di sini sudah ada yang raise hand. Saya juga akan bacakan beberapa. Pak Selamat tahu nggak tentang Thomas Hobbes? Homo homini lupus et homo homini socius. Ada yang nanyain tentang Joshua teori. Nah, gimana tuh Pak Selamat tuh? Tanggapannya? Homini lupus.
Oh, itu sama dengan itu juga apa tadi ya, manusia itu neraka bagi sesama manusia dan serigala bagi yang lain. Satu lagi, manusia adalah sesama, sosius, artinya sahabat bagi yang lain. Itu yang membedakan apa ya, bahwa ya dalam kehidupan kita menemukan tipikal homo sosius dan homo nilupus gitu. Nah, ya saya nggak mau apa ya berteori banyak di sini, dan juga saya tidak mendalami apa namanya Visual teori itu. jaswara, bukan yang tadi homo nilupus itu tadi. Nah, tapi intinya ya para koruptor itu ya anggapnya koruptor itu bisa dikategorikan apa, kan gampang, itu homo nilupus, serigala. Dia mencuri, makan, menghancurkan hak orang lain. Intinya sebetulnya manusia itu juga egois ya, egois. Kalau ada kesempatan dia akan memanfaatkan kesempatan itu bagi dirinya sendiri. Serigala itu kan simbol ya, sekedar simbol apa yang berkonotasi negatif. Serigala itu nggak ada baiknya pada serigala, karena mungkin di Eropa musuh domba atau apa penggembala domba adalah serigala, dan serigala itu suka sekali mencuri domba-domba. Maka di Eropa berkembang anjing-anjing yang bertugas untuk melindungi para domba. Nah, apa Doberman atau apalah namanya gitu ya, untuk menjaga para domba itu. Maka serigala kayak burung gagak juga, nah, itu kan konotasi negatif. Burung gagak itu asosiasinya dengan kematian. Serigala itu identik dengan maling, mencuri, ya, jahat lah pokoknya. Ya. Dalam komik-komik pun kita tahu bahwa itu jahat. Serigala itu simbol kejahatan. Lalu Just War saya juga tidak terlalu mendalami, tapi kemarin tuh saya mengundang narasumber untuk acara kursus filsafat tentang Just War, ya perang yang adil. Misalnya musuh yang ketangkap itu ya jangan diperlakukan dengan kasar, diperlakukan secara manusiawi. Tuh. Kemudian misalnya tentara angkatan udara yang terjun payung itu nggak boleh ditembak. Mengapa? Karena ketika masih di udara posisinya sangat lemah, makanya ditembak. Tapi ada saja yang prajurit yang melakukan itu kan, melenceng gitu. Kemudian perang juga harus gentleman, harus mengumumkan perang. Perang itu prosedurnya tidak gampang loh. Ya. Ujuk-ujuk tiba-tiba Jokowi mengajak perang kepada Malaysia, langsung TNI siap-siap siaga, nggak kayak gitu. Harus berdebat di DPR, harus disetujui oleh DPR. Nah, demi apa? Demi perang yang adil itu. Nggak, kita kan bangsa manusia beradab toh. Jadi perang itu memang tidak beradab, tapi cara-caranya sebisa mungkin ya beradab gitu ya. Begitu. Nah, betapa banyak tawanan yang diperlakukan secara tidak adil, disiksa, disayat-sayat dan seterusnya gitu. Nah, ya mungkin begitu apa sejauh saya tahu. Terima kasih. Selamat. Ini ada pertanyaan dari Pak Dito, lalu silakan nanti Pak Soleh. Silakan Pak Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo atas pencerahannya tentang filosofis perang. Iya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dito Anurobo, sedang studi di. Suaranya. Apakah suara saya sudah terdengar jelas, Romo? Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Di sana mati ya? Halo, apakah suara saya terdengar jelas sekarang? Silakan Pak Dito. Oh iya, siap. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu yang pertama tentang kedepannya nanti perang ini akan dilakukan secara digital atau virtual, dan bagaimana pandangan Romo tentang jenis perang yang ini. Kemudian yang kedua tentang perang spiritual, ya, dalam artian perang melawan hawa nafsu, dan itu kan tidak tampak musuh-musuh kita. Itu kemudian bagaimana menurut perspektif filosofisnya. Kemudian yang ketiga, menurut Romo, apakah kita memerlukan bioetik
di dalam perang itu dan bagaimana nanti bioetik itu bisa berperan untuk mendamaikan atau dalam tanda kutip sampai meniadakan perang. Mungkin begitu aja. Terima kasih yang atas suara masukannya. itu yang jelas, yang ini yang kedua tentang perang dalam arti spiritualitas. Kalau yang pertama apa Pak? Jelas suaranya. Oh, yang pertama apa Pak? Sorry Pak, itu bisa diulangi lagi ya pertanyaannya, tadi kurang jelas. Yang pertama apa Pak? Halo Pak Dito. Ini dia sih. Pak Dito, halo, bisa diulang? Atau langsung ke Pak Soleh ya? Silakan coba Pak Soleh. Oke, terima kasih. Selamat malam Indonesia. Malam. Saya di Kota Hartford, Connecticut. Ya, saya panggil Romo barangkali. Silakan. Pak Slamet. Oke. Saya 2-3 kali posting di tugas-tugas kuliah saya melihat bahwa perang Israel dan dikatakanlah dengan Palestina itu juga menjadi simbol perang, baik perang dalam arti umum itu tadi yang bilang menuntun orang menjadi heroisme atau menjadi pahlawan. Pada saat yang sama tidak bisa dihindari namanya peran agama antara Yahudi dengan Islam, walaupun di apa namanya di kalangan bumi Israel ada beberapa Muslim, begitupun di bumi Palestina terdapat beberapa non Muslim. Nah, ini sering saya bilang bahwa bumi ini, dunia ini akan tanda-tanda perdamaian, tanda-tanda kerukunan itu bisa bisa berubah kalau di sana berhenti. Terlepas berhenti seperti apa. Dan di sinilah yang saya bilang banyak faktor yang harus banyak faktor yang menentukan untuk berhentinya di situ. Nah, itu saya kira saya mau melihat Romo, analisanya seperti apa untuk, artinya begini, tidak terlepas bahwa siapapun nanti memakai teori itu bahwa untuk mendamaikan dua saudara yang berkembar ini, apalagi tadi Romo sebut tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan, homeland ya, Holy Land adalah tanah suci di sana. Saya kira ini satu simbol bahwa kapan tidak damai antara Israel dengan Palestina, itu momok peran agama itu tidak bisa makanya saya posting itu ada satu artikel yang kebetulan walaupun saya belum baca semua, tapi mungkin ada teman-teman Michel itu mencoba melihat bahwa memang dalam perjanjian baru ini saja itu memang banyak teks-teks yang menuntun orang untuk berperang, untuk bunuh-bunuhan. Nah, terakhir bahwa ya memang kita ini merasa tantangan-tantangan terutama di Indonesia untuk mewujudkan pluralisme, mewujudkan toleransi. Saya kira masih banyak kendala-kendala, masih. Nah, tentu Romo
mungkin lebih punya hasil-hasil penelitian yang kita bisa dengarkan, yang mencerahkan kita, tentu dari aspek insidernya non-Muslim mungkin. Terima kasih Romo. Oke, terima kasih Pak Saya Selamat. Pertanyaan pertama tentang Richard bisa ya, ada perang digital virtual. Bagaimana nih perang digital, lalu perspektif filsafat tentang perang spiritual. Dan yang ketiga adalah perang. Kayaknya ini kerjaan yang berselamat. Silakan Selamat untuk pertanyaan Pak Dito dulu. Oh, bukan Saleh, bukan. Pak Dito ada di chatnya. Atau saya menjawab pertanyaan yang barusan? Boleh, Saleh. Ya. Ya, baik. Saya terus terang Pak Saleh, saya tidak bidang saya filsafat dan tidak mendalami konflik Israel Palestina dalam arti politis gitu ya. Itu yang pertama. Jadi pengetahuan saya tentang konflik itu sangat general, sangat umum sekali, tidak terlalu mendalami, dan saya belum pernah mengadakan analisis yang detail mengenai konflik keduanya itu. Yang pertama, ini mengenai konflik Palestina dan Israel. Hanya dengar berita-berita saja. Ya. Tapi satu hal memang kalau dikaitkan dengan sejarah terbentuknya bangsa Israel, gitu ya, terbentuknya bangsa Israel, mereka itu memang bangsa yang tough, ya, bangsa yang tough untuk melawan bangsa-bangsa sekitarnya di dalam perjanjian lama, gitu ya. Dengan kata lain, Horkheimer, ada seorang filsuf menulis bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang selama 3.000 tahun dikejar-kejar, ditindas, ya, up and down gitu ya, sehingga mencetak ras manusia yang unggul. Ya, bangsa yang tertindas biasanya bangsa yang sangat licin, mencari cara-cara bagaimana keluar dari penindasan itu. Itu yang memaksa mereka menjadi bangsa penindasan 3.000 tahun. Itu saya pakai analisa dari seorang filsuf namanya Max Horkheimer, gitu ya. Tuh. Yang kedua, ya, eksistensi bangsa Israel memang tidak bisa terlepas dari utopia mereka tentang promising land, tanah terjanji, gitu ya. Dan itu diungkapkan lewat misalnya perang yang berkepanjangan yang nggak selesai dengan Palestina. Yang diributkan apa? Tanah secuil, gitu ya. Gitu. Tapi entah bagaimana, ya saya juga bosan dan frustasi dengan kedua bangsa ini, gitu ya. Nggak pernah selesai dari sejak saya kecil sampai sekarang. Jadi berbagai analisa, berbagai upaya yang dilakukan tidak mendamaikan kedua bangsa ini. Ada satu film yang bagus, aku lupa judulnya. Kedua tokoh politik bangsa ini berupaya untuk bertemu, ya, berdebat habis-habisan, ya, tetapi pada akhirnya juga tidak disetujui oleh pihak-pihak yang menentang pemerintah. Susahnya begitu. Mungkin pemerintahnya atau negara di level tertinggi berupaya untuk itu, ya, untuk berdamai. Tapi ada faksi-faksi di Israel sendiri maupun di Palestina sendiri yang menentang itu, ya. Kayak Hamas misalnya. Maka orang bilang Israel itu bukan memusuhi pemerintahan Palestina, tapi Hamas. Hamas itu seperti misalnya FPI-nya Palestina, gitu ya. Itu yang menjadi kekuatan besar dan akhirnya berpengaruh secara politik. Jadi pemerintah pun takut, misalnya. Itu yang ngirimin rudal ke Israel, gitu ya. Jadi yang bermusuhan itu Israel dan Hamas misalnya, gitu ya. Seperti itu. Dan rumit sekali, ada berbagai faksi di situ yang juga menentang upaya-upaya pemerintah untuk saling mendekati satu sama lain antara kedua itu. Ditambah lagi mitos tanah terjanji segala rupa yang masih hidup di kalangan Yahudi, gitu ya, Israel gitu.
Itu sejauh pengetahuan saya. Tapi dampaknya ke Indonesia luar biasa itu ya. Anak kecil di kompleks saya itu menulis di aspal di tengah jalan itu ditulis apa namanya, anti Yahudi gitu ya, anti Yahudi. Anak kecil loh. Kebencian terhadap Yahudi, terhadap Israel itu sedemikian rupa di Indonesia tanpa tahu misalnya sejarah. Ya. Dampaknya luar biasa di Indonesia. Gitu. Sampai sekarang kita belum juga mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel misalnya, gitu, secara politis. Itu maaf, hanya itu yang saya ketahui, Pak. Siapa tadi? Artinya Pak Dito, Pak. Ya. Nah, ya, gitu. Ya. Tentang perang digital dan perspektif filsafat tentang spiritual dan etika perang. Kemudian perang bagaimana? Saya bukan ahli perang gitu ya. Tapi dua temanya ini saya coba garap untuk menggalinya secara logis. Ya, perang digital saya kira makin nyata dan saya kira semakin canggih. Perang lewat internet gitu ya. Saya nggak tahu bayangan ke depannya seperti apa, tapi kita sudah punya contoh-contoh betapa itu akan menjadi model peperangan di masa depan. Itu semua sistem sekarang elektronik, listrik, ya, perangkat-perangkat vital dalam kehidupan manusia, instalasi nuklir segala macam itu dikendalikan secara digital. Nah, bayangkan kalau misalnya instalasi nuklir itu diretas Rusia misalnya gitu, ya gampang saja apa namanya, nuklir itu bisa diledakkan gitu ya dari jarak jauh tanpa terdeteksi. Misalnya ada seorang hacker misalnya, itu mengerikan ya. Satelit pun bisa diubah orbitnya, itu juga satu perang yang mungkin bisa terjadi seperti itu kan. Dunia ini tergantung pada satelit kan, informasi di internet dan segala rupa ya tergantung pada satelit. Nah, ada seorang hacker yang bisa mengubah orbit satelit. Wah, itu bisa mematikan peradaban itu. Gitu. Kita nggak bisa mengakses internet apapun juga. Satelit aja tembak atau diretas kayak gitu. Nah, jadi perang elektronik ya menjadi model perang ke depan juga. Kemudian senjata-senjata yang super canggih gitu ya. Super canggih yang dikendalikan oleh mesin, bukan oleh manusia aja. Seperti drone bunuh diri segala rupa itu kan, itu pertanda perang digital itu. Ya. Kita nggak punya lagi tempat bersembunyi, Pak, dengan teknologi digital itu. Itu yang susah. Denmark mengembangkan sebuah senjata yang bisa mendeteksi handphone. Wah, celaka berat kan? Peluru itu bisa menyasar, itu seperti di film persis. Apa yang ada di film nanti dalam kenyataan ada. Denmark mengembangkan itu. Jadi ber-HP itu habis kita, gitu kan? Nah, itu gimana? Mengerikan ya. Daya hancurnya itu semakin tidak kelihatan, tapi apa? Dampaknya destruktif ya, sangat amat destruktif. Kata salah satu narasumber juga ada, Rusia mengembangkan bom yang tidak terdeteksi gitu ya, meledak kemudian bekas bomnya nggak ada. Itu gimana coba? Bekas bomnya nggak ada, kan ada entah pakai bahan apa sehingga itu menguap gitu ya, menguap. Nah, kira-kira begitu. Perang digital tuh ya saya kira mengerikan. Ya. Kita diretas, data kita diretas pun itu sudah merupakan perang itu. Perang itu. Tuh. Yang kedua itu alasan Pak Romo dan Novis punya HP ya. Ya, kedetek sama Dinas Rahasia Rusia. KGB, Komitet Gosudatovernoye Bezopasnosti. Itu KGB. Komban biskuit bisa juga. Spiritual nih, lawan itu gimana nih? Bagaimana? Filsafat bukan teologi, Romo. Perang spiritual ya. Ya sudah kita lakukan lah sebagai agama Abraham religion kan, tiap tahun ada puasa atau
Itu perang spiritual. Sama tradisi Kristen juga begitu, 40 hari berpuasa gitu ya. Hasrat tadi, hasrat membeli misalnya, desiring machine, hasrat mengalahkan, menjinakkan itu paling gitu ya. Itu kan makanya disebutnya perang spiritual itu bahasa yang lebih moderatnya perang batin, perang batin antara keinginan untuk membeli dan ngerem. Nah itu menjadi perang personal gitu ya, perang personal. Tuh. Nah, tetapi secara filosofis, kalau diangkat ke filosofis, itu tadi sebagai umat manusia, bukan sebagai person, tapi sebagai umat manusia pada umumnya, memang ada kekuasaan, ya, ada apa ya, triumfalisme, kemenangan-kemenangan, itu semua sebetulnya yang disebut dengan kesadaran palsu. Maka orang bilang kalau menang perang pun bahasa kita paling tepat untuk menggambarkan itu, menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya, tidak ada yang kita dapat untung dari sebuah peperangan misalkan begitu. Ya, bahasa lainnya itu perang batin, perang melawan hawa nafsu gitu ya. Tapi dalam konteks kapitalisme saya kira akan lebih menarik gitu ya. Perang melawan konsumerisme misalnya. Hari-hari kita dibombardir dengan aneka macam iklan, teknologi iklan, aneka macam tawaran-tawaran, sehingga itu menjadi semacam musuh dalam selimut dalam diri kita, dalam diri masyarakat. Maka kapitalisme global itu inginnya agak membaptis masyarakat itu menjadi masyarakat konsumen, consumer society. Maka ada saking frustasinya, seorang filsuf juga Marcuse namanya, itu bilang kita harus menancapkan sebuah tekad dalam batin kita itu untuk sebuah great refusal, sebuah penolakan besar-besaran terhadap tawaran-tawaran kapitalisme global. Nah, ini musuh dalam selimut yang harus kita perangi. Ya. Hasrat untuk memiliki, sebagai mesin hasrat, itu sangat berat ya. Maka ada yang disebut dengan perbudakan sukarela. Seolah-olah kita itu diberi banyak oleh kapitalisme global. Anda mau apapun ada, cek aja Tokopedia gitu. Nah, Tokopedia apapun ada. Nah, seolah kita tuh diberi banyak pilihan. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya kantong kita yang dikuras, toh. Nah, maka kita harus menancapkan itu tadi. Great refusal itu, ya, itu berat sekali. Apalagi diskon 50%. Nah, gitu ya. Jam 3 pagi, hanya 1 jam. Kita kejar ke TSM untuk beli itu. Nah, sepatu merek Nike misalnya. Wah, itu kan 50%, men. Nike lagi. Siapa yang tidak tergoda? Nah, perang pun dalam arti itu ya bisa aja dianggap sebagai apa ya, musuh spiritual kita adalah salah satunya, kalau mau disebut ya, kapitalisme global itu ya. Kayak gitu. Ya, kalau mau diteruskan mungkin dengan dengan budria, hiperrealitas dan segala rupa ya. Tapi mungkin seperti itu penjelasan saya nomor 2 itu kan. Bioetika perang. Biotik perang. Senjata sekalian biotika. Bioetikanya. Ya. Etika dalam peperangan biologis gitu ya mungkin. Nah, itu juga mengerikan, Pak. Ya, mengerikan sekali. Kalau kita ngomong soal perang biologis gitu ya. Perang kuman. Itu sangat gampang dilakukan lewat air dan lewat udara. Itu juga sangat mematikan. Ya. Anda kena bibit bakteri atau antrak aja, penyakit sapi itu, taruh dalam amplop, dikirim ke rumah Anda terhirup, itu ya Anda bisa mati. Ya. Perang biologis lewat antrak. Ya. Bakteri untuk sapi. Ya. Sapi juga mati, apalagi manusia gitu kan. Nah, belum lagi yang lewat air. Ya. Waktu awal-awal pandemi itu ada satu spekulasi,
Saya kira riset, aku lupa di mana, satu atau virus, ya, udah kejadian di sebuah negara, dia akan memakan dengan cepat seekor sapi sehingga menjadi tulang belulang dalam hitungan menit. Si sapi itu seperti ikan piranha. Anda mencemplungkan kaki Anda di Sungai Mahakam yang banyak ikan piranha di situ. Nah, dalam waktu 5 menit kaki Anda menjadi tengkorak. Jadi kerangka tulang gitu. Nah, si virus ini seperti itu, virus atau bakteri ya. Nah, bayangkan Mbak kalau dikembangkan ini, waduh luar biasa. Satu bom itu isinya kan jutaan virus itu, lemparnya ke udara. Dan ini bisa berkembang dengan cepat, terhirup oleh Anda, dan dia akan memakan organ Anda sedemikian rupa, secepat itu. Ada tiba-tiba banyak zombie di jalanan, kemakan virus itu tadi. Jadi tulang belulang yang berjalan ada, roboh, mati. Wah, itu saya nggak tahu apa, pasti sudah dilarang tuh, senjata biologis itu dilarang. Tapi kan who knows ya, siapa tahu ya bangsanya. Karena orang frustasi kan. Misalnya Ukraine kan diisukan menggunakan senjata biologis tuh. Kalah sama Rusia, jumlah tentara lebih banyak Rusia. Lebih canggih senjata Rusia gitu ya. Nah, biasanya orang frustasi akan menggunakan senjata biologis sebagai pertahanan terakhir gitu ya. Itu karena murah meriah dan dampaknya masif. Gitu. Dan murah. Murah. Gitu. Kira-kira begitu gambaran saya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari sini? Ada mungkin pertanyaan? Ada? Atau ada yang bertanya lagi di silakan. Apa lagi? Ada ini, bagaimana komentar tentang beberapa isi perjanjian baru yang menuntut orang untuk berperang. Bagaimana tanggapannya, Mas? Di pertanyaan atau statement dari pasal itu tentang bahwa ada juga di dalam perjanjian baru tentang ajakan itu. Aduh, saya nggak mendalami kitab suci, apa Yesus pernah bilang apa? Angkatlah. Ada yang Kristen di sini, suster mungkin yang Yesus bilang angkatlah pedang itu, pedang. Yesus bilang apa waktu itu? Lupa aku. Masih jadi suster nggak? Itu. Yesus pernah bilang soal pedang itu loh. Itu selalu diutak-atik bagi orang yang anti ya terhadap Yesus atau kekristenan dalam bentuk. Tuh kan kitab suci mengandung unsur-unsur kekerasan. Dan Yesus bilang begitu. Dia bilang angkatlah pedang kalau nggak salah, gitu kan. Nah, itu ada berapa jumlahnya saya kurang tahu persis ya. Salah satunya itu soal pedang itu. Tapi yang paling saya ingat ya, jika pipi kirimu ditampar, kasih aja pipi kananmu. Nah, itu peaceful gitu ya. Mengalah untuk menang, kira-kira begitu. Saya kira itu lebih produktif. Gitu ya. Cintailah musuhmu, ya. Musuh jangan ditembaki, dicintai gitu. Gitu ya. Kalau soal jumlah saya kurang paham gitu ya. Tapi salah satunya adalah ayat pedang yang pernah katakan oleh Yesus. Tapi kita harus memperhatikan juga konteks kenapa dia mengatakan itu. Itu kan suster ya. Kira-kira begitu. Ya, saya kira dalam konteks Yahudi ya, dalam konteks Timur Tengah, kitab suci Kristen tuh ya pasti banyak ayat-ayat perang di situ. Karena zamannya pada waktu itu kan ya tidak lepas dari konteks politik, konteks perang juga pada saat itu gitu ya. Seperti itu. Nah, itu tidak ini perintah Yesus oleh Petrus tentang pedang gitu. Kata Pak Hendrik di sini. Ya, mungkin itu satu. Ada lagi pedangnya, angkatlah pedang. Aku lupa ayat berapa. Angkat pedang, angkatlah pedang. Gitu ya. Tadi sarungkan pedang, angkat pedang. Panik ya. Ya. Beda ininya, konteksnya pada waktu itu. Ya, bejibun saya kira. Apalagi dari perjanjian lama ke perjanjian baru ya. Oh iya sekali. Ayat-ayat perang aja begitu kan.
Oke, di chat di oh ada Irfan Alfiansah, silakan. Silakan Irfan. Apakah sudah terdengar, Pak? Sudah. Suara saya terdengar. Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Moderator, Pak Zia yang telah mengizinkan saya. Tadi disampaikan oleh pemateri terkait dengan spekulasi-spekulasi filosofis begitu atas perang gitu. Dikatakan bahwasanya alam semesta atau dunia ini pada dasarnya itu jahat gitu dalam tanda kutip gitu. Di mana rentetan kekerasan tanpa henti, kecemasan dan kesakitan dan lain sebagainya. Nah, kemudian perang itu adalah salah satu bentuk ekspresi puncak gitu dari eksistensi buruk ini gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini adalah apakah hal ini itu kalau kita tarik secara mendasar bahwa perang yang terjadi itu sebenarnya memang pada dasarnya itu salah dari dunia ini begitu. Karena dunia ini kan dikatakan tadi itu tempat yang jahat ya dalam tanda kutip gitu. Jadi memang pada dasarnya yang harus disalahkan dari peperangan itu memang karena eksistensi dari dunia itu sendiri gitu. Karena dunia itu sendiri dikatakan memang tempat jahat, tempat berkumpulnya kesengsaraan dan penderitaan dan lain sebagainya begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita sekarang berbicara peperangan pada masa sekarang begitu. Peperangan pada masa sekarang itu kalau kita lihat bahwa dalam Konvensi Jenewa pada tahun 1864 itu kan juga sudah ditetapkan gitu beberapa peraturan penting yang sekiranya itu dilaksanakanlah, diterapkanlah dalam peperangan. Nah, menurut pemateri sendiri, apakah peperangan yang terjadi pada masa sekarang, baik itu antara Rusia dan Ukraina ataupun antara Palestina dengan Israel itu sudah dikatakan perang yang benar-benar menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan seperti itu atau bagaimana? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih pemateri dan juga moderator. Oke, terima kasih. Silakan Pak Selamat. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Yang pertama dulu. Dia terlihat penuh kekhawatiran ketika bertanya. Iya. Ya. Ya, tentu kita mesti bijak juga apa namanya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu jahat. Ada perspektif semacam itu. Tuhan itu jahat. Karena itu turunannya, efeknya, ciptaannya juga ikut-ikutan jahat kan. Ada saja yang mengatakan seperti itu gitu kan. Nah, Demiurgos kalau salah itu ada jenis Tuhan yang lebih rendah yang menciptakan dunia ini. Nah, itu jahat ya. Tuh, ada ungkapan atau pernyataan seperti itu bahwa materi itu jahat ya. Dunia ini, alam semesta ini kan didominasi oleh materi dalam arti yang paling kasar sampai paling halus lah, sampai pada kedagingan kita itu ada materi kan. Nah, daging itu simbol apa ya, kelemahan, simbol keburukan ya. Kita banyak tergoda untuk berbuat jahat karena kedagingan kita, atau dengan lebih luas lagi karena kita adalah makhluk materialistik. Nafsu itu mengungkapkan kedagingan kita sebagai manusia. Jadi materi itu pada dasarnya jahat. Maka dalam biara-biara gereja Katolik zaman bahula itu misalnya para biarawan itu disediakan ruangan khusus untuk misalnya mencambuki tubuhnya karena kalau saya berpikir kotor misalnya, saya akan masuk langsung ke ruangan itu dan menyiksa diri. Jangan sampai pikiran kita itu mendominasi. Maka saya gebuk punggung saya dengan cambuk berduri sampai berdarah untuk mematikan hawa nafsu, untuk mematikan kedagingan, untuk mematikan materi. Nah, jadi dalam sebuah peradaban ada periode ketika materi itu dianggap jahat. Ya, tuh, ini ekstrim. Tapi kan kalau kita mengadopsi pemikiran Thomas Aquinas, nggak gitu dia bilang apa? Realitas yang dominan, yang real itu kebaikan, keburukan, kejahatan, nafsu itu hanyalah secuil dari realitas ini. Ya,
Kayak gitu, yang dominan adalah kebaikan justru. Yaitu ya dogma ya, doktrin dalam gereja Katolik sempat mengalami periode seperti itu, bahwa materi itu jahat. Sekarang kan saya kira Suster Biarawati nggak kayak gitu lagi. Cek aja di ruangan biara RSCJ ini, pasti nggak ada ruang penyiksaan di situ kan. Nah, nggak ada ruang untuk menyiksa diri, gitu kan? Jadi beragama secara positif, secara sehat gitu ya. Ya kalau dikaitkan dengan bahwa manusia itu ciptaan Tuhan yang image of God gitu ya, citra si Tuhan, berarti kita baik dong. Ya, tapi tergantung juga Anda menganggap Tuhan itu baik atau jahat. Kalau baik ya kita juga turunannya atau ciptaannya memiliki gambaran serupa mirip dengan si Tuhan itu. Kita punya rasionalitas, punya hati nurani, punya kebebasan kehendak. Itu kan kualitas-kualitas yang juga dimiliki oleh manusia dan Tuhan. Kira-kira begitu. Itu untuk materi yang materi dalam arti jahat ya. Lalu yang kedua itu tentang apa tadi teh? Lupa aku. Tentang apakah peperangan sekarang sudah sesuai dengan perjanjian Jenewa? Enggak lah. Si Rusia, anggap aja Rusia ya. Nazi itu sama aja. Kita milih Rusia ya, Rusia. Pertama dia tidak mengumumkan perang, ya kan? Itu kesalahan besar. Kemudian dalam keadaan tersiksa, menyiksa tahanan, itu juga saya kira tidak melawan konvensi Jenewa, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kuburan massal itu sedang diselidiki oleh PBB juga kan. Saya nggak tahu aspek mana yang menentang konvensi yang melanggar. Ini rejim militer Myanmar kan ngebom konser, bayangkan. Berapa puluh yang mati. Itu gila itu. Ya. Orang rakyat lagi konser dibom. Itu dia melanggar. Ya, itu. Ada banyak pelanggaran saya kira. Biasanya dalam peperangan tuh nggak terkontrol gitu ya. Nggak terkontrol. Anak-anak, wanita kagak boleh dibunuh. Makanya kalau ada anak yang dibunuh tuh biasanya beritanya santer itu. Ya, perang sampai berakibat pada pembunuhan terhadap anak-anak ya, yang inosen itu. Dan seringkali anak Palestina tuh kena itu tuh mati ditembak atau kena rudalnya Israel gitu ya. Anak-anak banyak yang mati dan perempuan juga. Itu anak-anak itu kan orang. Di sini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Dan waktu sudah menunjukkan jam 8.29. Terima kasih. Terima kasih Pak Slamet untuk bisa berbagi dalam Halakodama yang ke-65 ini. Ini dalam rangka kita membuat satu kesadaran di mana apabila kita melihat dimensi lain dari konflik yang itu sebagai ancaman pada kekerasan, dalam hal ini juga bagaimana perang yang sekarang masih kita bisa lihat dalam tayangan-tayangan, sebetulnya itu menjadi gangguan. Dan kesadaran yang kita ambil dari belajar dari perang ini diharapkan kita lebih bijaksana dalam melihat perbedaan. Kita lebih bijaksana dalam melihat kemajemukan baik dari agama, pendapat, golongan, dan lain sebagainya. Kesadaran ini memungkinkan harapan dalam Halakodamai adalah kita memiliki satu sikap moderat. Moderasi dalam kemajemukan. Dan itu satu sikap yang memang saat ini mulai banyak
kampanyekan. Setidaknya itu menjadi satu tahapan pada tahun ini agar kita bisa menyikapi berbagai perbedaan, berbagai fenomena dan lain sebagainya, agar punya pilihan yang nir kekerasan, punya pilihan yang memiliki kearifan dan kebijaksanaan, baik itu berdasarkan dari tradisi agama kita ataupun tradisi budaya yang kita miliki. Dan tentu nanti saya minta izin Pak Romo, nanti kami akan share, tapi sedikit diedit di YouTube kami di channel Halako Damai. Kita kasih plus buat pemateri, dan kita kasih plus juga buat semua yang berkenan hadir, baik online ataupun yang berada di dalam studio Halako Damai. Sekali lagi dong. Silakan Kang Lutfi katanya mau menyanyikan satu lagu penutup. Silakan Kang Lutfi. Semusim tiba, secerah warna tersirat makna, makna cinta. Indah pun datang membagi rasa, semakin membiru asmara. Makan langit, langit biru terindah, seindah hasrat yang tiada. Secerah warna tersirat makna, makna cinta. Indah pun datang membagi rasa, semakin membiru asmara. Tersenyumlah dunia mencerahkan langit, langit biru terindah. Seindah hasrat yang tiada ternilai, keindahan sepanjang masa. Tersenyumlah dunia mencerahkan langit, langit biru terindah. Seindah hasrat yang tiada ternilai,
indahan sepanjang masa. Hatur nuhun. Oh, udah satu lah. Siap, dah. Aman. Terima kasih untuk semua. Sampai jumpa di Halakodama yang ke-66 dan ke-67 bulan depan. Salam sehat semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah berkenan bergabung dengan Halakodama. Terima kasih Pak Selamat.